Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Jenderal Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Lukmanul Hakim Abu Bakar yang mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat mafidah hasanah oleh Ustadz Lukman Hakim Abu Bakar LCMPI dengan tema kajian hikmah 4, Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Kelima tanya jawab, keenam doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Mbak Wijayanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa ad wa yuqatilukum yuwallukumul adbar. Tsumma la yunsarun. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa wa hablim minan nasi wa ba'u bi ghadabim minallah wa ba'u bi ghadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi al-lail al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin. Acara ketiga, sosialisasi media dompet duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui VB dan juga rekamannya akan disiarkan secara langsung melalui diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like fans Taga FB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe jangan lupa berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya acara keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Luqmanul Hakim Abu Bakar LC MPI dengan tema Allah Maha Kuasa, Makhluk Tak Kuasa. Kepada Ustadz Luqmanul Hakim kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala shadiqil wa'dil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi kembali di majelis perantau online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah untuk kita semua. Semoga ada kebaikan, insya Allah ada di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan kerabatnya sekalian. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID di Hong Kong sudah lebih reda dan sudah bisa beraktivitas lebih baik lagi di hari-hari ini.
Baik, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini tema kita adalah Allah kuasa dan makhluk manusia tidak kuasa. Ini sebetulnya tema yang kelihatannya sederhana, pembahasan yang semua kita sudah tahu maksudnya, tetapi tema ini menjadi berat karena aplikasinya ternyata walaupun semua kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kuasa, tetapi pada prakteknya ternyata kita tidak benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat bergantung untuk segala urusan-urusan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengulang ayat dengan redaksi Innallaha ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Qadir itu berarti bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendak dia. Jadi dia berkehendak untuk melakukan segala sesuatu apapun yang dia mau. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau dia menginginkan sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Nah, qadir, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai' itu segala sesuatu. Jadi syai'un itu di dalam ilmu bahasa berarti segala sesuatu yang kecil, yang penting sesuatu itu masih ada atau masih mungkin terjadi, maka itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin untuk mengadakan dan melakukannya. Ya. Dan qadir ini, sifat qadir itu atau sifat maha berkuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maha berkehendak bagi Allah itu juga berhubungan dengan ilmu Allah yang maha luas. Allah itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan karena ilmunya juga tidak terbatas. Dia punya pengetahuan tentang apapun yang dia ciptakan. Allah tahu manusia detilnya. Kita ini, Bapak Ibu, kita ini mungkin mengenal diri kita sejak lahir. Kita tidak ada yang lebih kenal diri kita kecuali diri kita sendiri. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal diri kita? Apakah kita betul-betul kenal ya, setiap detil diri kita? Tidak. Kita tidak kenal. Kita tidak tahu berapa jumlah bulu mata misalnya. Kita tidak pernah menghitung berapa jumlah rambut, bercak di tubuh, jerawat ya. Kita tidak pernah hitung itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang tidak dia ketahui dari makhluk yang dia ciptakan. Nah, karena pengetahuan yang luas, pengetahuan yang sempurna ini, maka Allah bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia tahu kalau kita mengenal sesuatu, maka kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa melakukan apa-apa pada hal-hal yang kita ketahui. Nah, karena ilmu Allah yang luas, maka Allah tahu dengan ilmunya segala sesuatu ini bisa, perubahannya bisa seperti apa ya, Allah tahu. Dan orang-orang di masa lalu para ulama mengatakan ya'lamu adada qatril amtar wa adada waraqil ashjar wa adada ma adlama alaihi al-lailu wa asyraka alaihi an-nahar. Allah itu mengetahui berapa jumlah daun pohon ya, di bumi ini yang jatuh maupun yang masih tetap ada di pokoknya. Berapa jumlah tetes hujan setiap kali hujan jatuh mengguyur bumi. Allah tahu itu berapa jumlahnya tetes hujan itu. Wa ya'lamu adada ma adlama alaihi al-lailu wa asyraka alaihi an-nahar. Allah itu tahu berapa benda ya, atau berapa makhluk yang digelapkan oleh malam dan yang diterangi dengan cahaya di siang hari. Allah punya ilmu yang tidak terbatas. Dalam hadis Allah mengatakan bahkan pergerakan ikan di dalam air, hatal hitanu fil ma, sampai pergerakan ikan kecil di dalam samudra yang luas, Allah tahu kemana dia bergerak, apakah ke atas, ke bawah dan seterusnya. Hatta namlatas sauda fi dhulmatis sahra, ya. Bahkan sampai semut hitam yang kecil di tengah padang pasir yang luas, Allah tahu gerakannya, Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka Tuhan dengan kesempurnaan ilmu seperti ini, dia bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit maupun di bumi. Jadi ini dulu kesadaran ya, iman itu kan kesadaran sepenuhnya,
kepercayaan, keyakinan sepenuhnya. Iman kepada Allah itu berarti keyakinan bahwa Allah lah Tuhan yang disembah, Allah yang menguasai segala urusan kita, dan kepadanya kita menyerahkan urusan-urusan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Tuhan kita, Allah dengan segala kekuasaannya. Lalu kita makhluk, manusia ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi makhluk yang hamba. Kita ini didesain oleh Allah untuk menjadi hamba. Hamba itu artinya menyerahkan ya, sepenuhnya urusan pada tuannya, pada majikannya. Nah, kita ini manusia diciptakan untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Konsepnya seperti itu. Dan hanya Allah satu-satunya yang kalau kita serahkan urusan, ya, kalau kita serahkan urusan, maka hanya Dia satu-satunya yang bisa menerima urusan itu. Coba, urusan apapun misalnya kalau kita serahkan kepada orang lain, kadang-kadang orang itu kesal juga. Kita kalau jadi mahasiswa misalnya, kuliah, ya, kita bilang sama dosen, Pak dosen ini sangat tahu dengan soal-soal ini. Jawaban-jawaban soal-soal ini Pak dosen semua tahu. Ya. Detil-detil masalah ini Pak dosen tahu. Ini kertas jawaban saya serahkan semua jawabannya kepada Bapak. Dikeluarkan kita dari kelas itu. Ya kan? Tapi Allah tidak begitu. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang Maha tahu tentang urusan kita. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Inilah konsep dalam Islam yang disebut dengan konsep tawakal. Keyakinan tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan pada saat yang sama kita manusia itu lemah, tidak berdaya, ya, tidak mampu melakukan apa-apa, bahkan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap diri kita. Itulah yang kemudian menyebabkan atau melahirkan konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair. Ya. Kita ini soal rizki, soal kesehatan, urusan segala macam serahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kata Rasulullah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal kepadanya, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka Allah akan beri kalian rizki. Allah mudahkan urusan itu seperti Allah memberi rizki kepada burung. Bagaimana Allah memberi rizki kepada burung? Dia pergi dalam keadaan lapar dan selalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dia masih bisa memberi makan anak-anaknya, dia tidak pernah kekurangan, dia tidak pernah khawatir tentang masa depannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rizki kepada hamba-hambanya. Ini soal rizki yang paling banyak kita takut. Soal kesehatan paling banyak kita takut. Rizki ini paling banyak. Bahkan kadang-kadang orang tidak segan-segan untuk menempuh jalan-jalan yang haram, karena dia takut tidak bisa makan. Besok nanti makan apa? Nanti anak-anak sekolahnya bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Allah sudah jamin. Al-Quran menggunakan kata dabbah. Dabbah itu artinya Bapak Ibu binatang yang tidak punya kaki, ya, melata, binatang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan binatang yang tidak punya kaki, ya, binatang tidak punya kaki, Allah jamin rizkinya. Apalagi manusia yang diberikan segala kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan tentang kelemahan manusia, keyakinan tentang kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dasar, ya, di mana kita kita mampu menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan kalau ini kita yakini dengan benar, akan lahirlah di dalam diri kita tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu Allah mendapati kalian dalam keadaan yatim? Ini ayatnya turun kepada Nabi Muhammad. Bukankah dulu engkau Muhammad didapati oleh Allah dalam keadaan yatim? Ibumu, bapakmu meninggal. Sebelum kau lahir, ibumu meninggal. Setelah kau belum dewasa, masih kanak-kanak, ibumu meninggal. Pamanmu, kakekmu yang merawat engkau semuanya meninggal. Khadijah, istri yang juga menemani Rasulullah dalam perjalanan dakwah, semuanya meninggal. Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat engkau, membesarkan engkau, menghidupi engkau. Ya, nabi-nabi yang lain juga seperti itu, semuanya dalam keadaan susah.
Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ini serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan, bahkan kadang-kadang jalan yang tidak kita sangka-sangka, jalan yang menurut kita tidak logis, jalan menurut kita tidak masuk akal. Ya, kadang-kadang jalan-jalan Allah itu tidak sesuai dengan jalur pikir kita, alur pikir kita tidak sampai ke sana. Ya. Maka coba lihat, kalau kita ambil contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Firaun itu ketika dia bermimpi bahwa ada seorang anak ya yang nanti ditafsirkan oleh para ahli mimpi akan lahir seorang anak yang akan merebut kekuasaannya. Firaun ini sangat berkuasa. Maka dia kemudian memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Bayi laki-laki Bani Israel semua dibunuh. Dan anak laki-laki banyak diambil. Bayi yang baru lahir semuanya dibunuh. Belum ada kesalahannya, cuma gara-gara Firaun bermimpi dan peramal mengatakan mimpi itu ditafsirkan dengan lahirnya seorang anak nanti yang akan merebut kekuasaannya, mengalahkan dia. Dia bunuh semua anak laki-laki. Nah, ibu Nabi Musa alaihi salam ketika dia melahirkan Nabi Musa, dia mendengar pengumuman semua anak laki-laki akan dibunuh. Dia bingung, dia mau kemana? Harusnya kalau dia ingin menyelamatkan anaknya, maka dia bawa lari anak itu jauh. Mungkin dia bawa pergi ke negeri yang jauh dari Firaun. Mungkin dia bawa ke tengah hutan. Mungkin dia sembunyi di tengah padang pasir. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ya, kepada Ummi Musa untuk apa? Untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Luar biasa. Itu jalan Allah. Jalan Allah untuk keselamatan Musa ternyata bukan disembunyikan, justru dihanyutkan ke sungai. Ya. Setelah dihanyutkan ke sungai, diikuti oleh kakaknya Nabi Musa ya, diikuti kemana ini bayi hanyut. Ternyata hanyutnya masuk ke selokan atau lubang atau jalur air ya, jalur kecil yang itu mengarah ke tempat mandi Firaun, tempat mandi pribadi. Bertambah kacau berusan Musa mau dijauhkan dari Firaun, justru hanyut ke dalam tempat mandi Firaun. Tapi itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu Musa ini menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut semua perintah Allah untuk menghanyutkan Musa, wahyu Allah untuk menghanyutkan Musa, maka ternyata jalan keselamatan itu di luar dugaan. Mengalirnya justru ke dalam tempat mandi Firaun, ditemukan oleh dayang-dayang Firaun atau oleh istri Firaun, yang kemudian dalam sekali lihat langsung jatuh hati dengan bayi Musa. Bayangkan ya, jalan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dibuatlah ibu istri Firaun itu jatuh hati kepada Nabi Musa tanpa bertanya ini anaknya siapa, bagaimana ceritanya dia bisa hanyut ke sini. Ya. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu, dia langsung jatuh hati, langsung menyayangi Musa dan memberikan tempat di dalam rumahnya, di dalam istananya, berdampingan dengan Firaun. Firaun ini tidak suka. Dia tahu bahwa nanti ada bayi laki-laki ini berbahaya dan siapa saja bisa membahayakan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat istrinya jatuh hati dan ya, memelihara Musa. Nah, kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini sulit, susah. Orang asing ini, istri Firaun ini asing bagi Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keselamatan Musa dari dirinya. Ya, kadang-kadang kita juga begitu. Ada urusan-urusan kita tidak tahu apa jalannya. Susah betul urusan ini. Mau kemana kita pergi mencari mencari jalan keluar. Keluarga tidak mungkin, saudara-saudara tidak ada yang bisa bantu. Tapi coba kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah datangkan orang asing malah ya. Kita tidak kenal tapi fa'awa, dia kemudian menolong kita, membantu menyelesaikan urusan kita. Dari mana itu? Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Baru pertama ketemu, orang itu langsung jatuh hati, langsung berusaha untuk memenuhi semua urusan-urusan kita. Dari mana datangnya itu? Allah yang menggerakkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kadang-kadang punya jalan-jalan ya untuk membantu manusia dengan jalan-jalan yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka. Ya. Dan pertolongan Allah itu sifatnya pencemburu. Dalam hadis Rasulullah menyebut sesungguhnya Allah itu salah satu sifatnya adalah cemburu. Cemburu bagaimana? Ketika melihat seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang memelihara urusannya, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi rizki kepadanya, tapi ketika dia butuh sesuatu, dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada yang lain.
Ya, kadang-kadang kita begitu. Dilihat anak kecil, ibu-ibu. Anak kecil itu kenapa semua urusannya kayaknya mudah. Bayi itu apapun yang dia inginkan selalu datang. Dia tidak perlu pandai berbicara ketika dia lahir, tapi semua kebutuhan dia terpenuhi. Ketika dia haus, dia cuma cukup bilang, "We," datang minumannya. Dia buang air, pipis, ya cukup bilang, "We," selesai, bersih kembali, dibersihkan oleh ibunya. Dia semuanya. Jadi dia mengantuk, dia lapar, dia haus, dia pengen buang air. Semua kebutuhan dia cukup dengan saja. Dan terpenuhilah kebutuhan itu, berdatangan orang untuk menyelesaikan kebutuhannya. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Tapi semakin dia besar, semakin besar, harapan dia bukan hanya sudah terbagi, bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga sudah ada gantungan kepada yang lain, bergantung pada orang tua, bergantung pada kemampuannya, bergantung pada ilmunya yang semakin bertambah, bergantung pada harta benda dia yang dia punya, bergantung pada mungkin jabatan yang dia miliki. Semakin banyak gantungan itu, maka Allah di dalam hatinya semakin kecil, maka Allah cemburu. Ya, sama seperti kita, kayak gimana ya? Kita nyalakan lampu, misalnya di satu ruangan ada 10 lampu. Ada 10 lampu. Ini gantungan-gantungan kita, ini cahaya-cahaya di dalam hati kita. Ada harta benda bercahaya bersinar. Ada keluarga yang terhormat bercahaya bersinar. Ada apa? Kehebatan pribadi kita itu bersinar di dalam hati seperti lampu-lampu tadi, banyak cahayanya. Satu di situ adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana membuat cahaya Allah itu terang di saat lampu banyak? Ya, matikan lampu yang lain. Matikan lampu yang lain. Allah padamkan yang lain. Sebagian Allah uji kita dengan kehilangan ini dan itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita supaya di dalam hati kita itu cahaya Allah kembali bersinar terang. Ya, kadang-kadang harus mematikan lampu-lampu yang lain agar kita bisa kembali mengingat bahwa ada cahaya Allah di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini adalah konsep kehambaan, ya. Seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba, dan kita diciptakan ini untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka sebagai seorang hamba, konsep tawakal ini menjadi pegangan hidup kita, ya. Pegangan hidup kita. Dimanapun kita berada, tawakal ini menjadi jalan kita. Bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung, Allahus Samad, ya. Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita berdoa, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita meminta menyelesaikan urusan-urusan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dulu para ulama mengatakan, man ya'tamada ala nafsihi dhalla. Siapa yang mengandalkan dirinya maka dia akan sesat. Man ya'tamada ala malihi qalla. Siapa yang siapa yang menjadikan hartanya sebagai pegangan dia, maka pasti akan selalu kekurangan. Wa man ya'tamada 'ala Allahi fala dhalla wa la qalla wa la zalla. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai pegangan satu-satunya, maka dia tidak akan kekurangan, dia tidak akan sesat, dan dia tidak akan keliru di dalam urusan-urusannya. Mohon izin Bapak Ibu, saya berhenti sejenak, ada azan ini di dekat masjid kebetulan. Mohon izin sebentar. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pertama yang akan lahir ya, konsep yang akan lahir dari kesadaran kita bahwa Allah itu berkuasa dan kita tidak berkuasa adalah konsep utama penghambaan, yaitu tawakal, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga yang akan lahir ya, sikap yang akan lahir ya, sebagai konsekuensi dari kemahakuasaan Allah dan kelemahan kita sebagai makhluk adalah apa yang kita sebut dengan meminta ya, atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan menyebutnya dengan doa. Jadi doa itu adalah salah satu cara pembuktian ya, atau kita membuktikan kepada Allah, atau kesadaran kita, wujud kesadaran kita bahwa kita ini tidak bisa apa-apa dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, doa ini dalam hadis disebut sebagai silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Ya. Doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi jalan untuk memberi harapan terhadap segala penyelesaian terhadap segala urusan-urusan yang sedang kita kerjakan atau kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita ini sudah berdoa begitu lama ya, tapi kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, jangan berkecil hati, bisa saja, bisa tiga. Doa itu setiap kali dipanjatkan bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan sesuai yang kita minta, tapi mengganti sesuatu yang lebih kita butuhkan. Karena Allah Maha tahu. Kadang-kadang kita mintanya A, Allah kasihnya B. Karena menurut Allah yang kita butuhkan itu B. Ya. Seperti misalnya, kadang-kadang kita setiap hari berdoa, ya Allah kasih saya uang 100 juta, ya Allah 100 juta. Tiap hari kita sebut 100 juta, angkanya kita sebut 100 juta tiap hari. Tapi ternyata Allah enggak kasih itu 100 juta. Ternyata Allah ganti dengan yang kira-kira lebih baik. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih keluarga kita sehat, anak-anak kita tumbuh baik, ya, ilmu kita bertambah. Yang menurut Allah itu kita lebih butuhkan daripada 100 juta yang selalu kita sebut. Bisa jadi seperti itu. Misalnya Allah kasih kita 100 juta itu sesuai yang kita minta. Tapi pada saat yang sama kita sakit dan biaya pengobatannya 200 juta, bukan tekor. Rugi, malah rugi. Jadi Allah kadang-kadang tidak memberi sesuai dengan yang kita minta, tapi Allah melihat kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu, dan Allah mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini yang kedua.
Atau bisa jadi doa-doa kita itu tidak dikabulkan, tidak diberikan juga yang lain yang lebih baik, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala doa-doa itu akan menjadi pahala dan kebaikan. Nanti di hadapan Allah di akhirat kita akan mendapatkan pahala ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya doa yang kita panjatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini mesti kita baca, mesti kita lakukan. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kita lakukan setiap hari. Kenapa? Karena itulah cara kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa setiap hari. Yakin bahwa itu permintaan kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menjamin dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku meminta kepadaku, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab permintaan orang-orang yang meminta ketika dia meminta kebutuhannya. Jadi ada beberapa adab berdoa yang mesti kita juga perhatikan ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an itu Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Di surat Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kenapa meminta pertolongan itu disebutkan setelah kenapa iyyaka nasta'in disebutkan setelah iyyaka na'budu? Jadi iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in ya. Itu karena Allah ingin ya, kita tidak sekedar meminta tapi juga menyembah. Tidak sekedar menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta segala urusan, tapi juga menjalankan fungsi lain sebagai hamba yaitu menyembah. Sembah dulu Allah baru minta kebutuhan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adab berdoa. Berdoa itu harus yakin. Ya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan, yakin bahwa Allah akan beri jalan keluar, yakin bahwa ini adalah kebaikan. Harus dengan keyakinan, jangan berdoa tidak yakin. Ya Allah, berikan saya kebutuhan saya ini dan ini. Ya, tapi dalam hati kita tidak yakin. Ya Allah, tolong bantu saya kalau kau mau. Ya, ini tidak yakin. Kita tidak yakin, ragu-ragu ketika berdoa. Padahal Allah menjamin bahwa Allah akan menjawab doa-doa itu. Jadi seperti iblis. Bapak Ibu coba perhatikan iblis. Nah, iblis itu makhluk paling durhaka. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang. Dikeluarkan dari surga, ya. Dia keluar dari surga, sudah penuh dosa seperti itu, diusir dengan hina dari dalam surga. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk hidup dan menggoda Nabi Adam itu dan keturunannya sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun. Kasih kesempatan saya sampai hari kebangkitan untuk menggoda manusia. Bayangkan, ini orang habis bikin kesalahan, diusir dari surga, tapi dia meminta sesuatu yang besar. Apa itu? Dia meminta umur panjang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala innaka minal mundharin, aku panjangkan usiamu sampai hari kiamat. Kenapa iblis yang begitu pendosa Allah kabulkan doanya? Karena dia meminta dengan yakin. Jadi hidupkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa permintaan ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu insyaallah Allah akan menjawabnya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka di dalam hatinya bahwa aku akan baik, aku akan berbuat baik padanya, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Jadi doa dengan sepenuh hati. Kadang-kadang doa kita ini juga kalau dalam Al-Quran itu ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan, ya. Berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri. Ini kita kadang-kadang baca doa juga tidak serius, ya. Tidak merendah, ya. Kadang-kadang kita ini berbicara tentang Allah tapi tidak berbicara dengan Allah. Kalau bicara tentang Allah lancar, tapi bicara dengan Allah enggak ada. Cobalah doa itu dengan kesadaran penuh, penghambaan penuh, kerendahan diri, ketulusan, keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa, maka insya Allah Allah akan berikan jalannya. Jadi berdoa ini juga adalah salah satu wujud dari kesadaran kita bahwa Allah itu maha berkuasa dan makhluk tidak berkuasa. Di samping doa tentu usaha, ya, kita perlu maksimalkan, ikhtiar perlu kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ikhtiar kita itu cuma sebab saja. Biar kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ada usaha.
yang menentukan semua takdirnya, yang menentukan akhir dari segala urusan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadi kita tetap bekerja, berusaha, tapi tidak menggantungkan hasilnya pada usaha kita. Satu-satunya yang akan menjamin hasil dari setiap pekerjaan dan usaha itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wujud dari kesadaran kita tentang kemahabesaran Allah dan makhluk itu tidak berkuasa adalah ketika kita istiqamah, ya, tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu kebaikan, ya, dan kita merasa bahwa kebaikan ini kok tidak ada pengaruhnya atau tidak ada timbal baliknya. Kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa, ya. Padahal istiqamah melakukan kebaikan itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, atau cara Allah, atau salah satu cara, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, ya, konsisten di jalan itu, maka Allah akan turunkan malaikat alla takhafu, agar mereka tidak takut dengan masa depan mereka, wala tahzanu, dan mereka tidak khawatir dengan masa lalu mereka, tidak sedih dengan masa lalu mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka mendapat kabar gembira tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridha ilahi rabbi. Amin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Wijayanti mau bertanya. Tadi kan membahas tentang penyerahan diri kepada Allah, penyerahan diri dan juga tawakal. Terus yang dimaksud dengan tawakal dan menyerahkan diri kepada sesuatu kepada Allah itu, apakah dengan benar-benar pasrah dengan apa yang ada pada diri kita? Umpama kita sedang mempunyai satu usaha, terus tapi usaha itu tidak berkembang, hanya itu aja, maksudnya nggak ada perkembangan sama sekali. Malah mungkin buntung mungkin, atau mungkin kadang malah kita mempunyai hutang umpama. Terus apakah kita harus dengan tetap tawakal, dengan istiqomah, maksudnya menjalankan usaha itu, atau kita berusaha pindah mencari usaha yang lain, maksudnya mencari usaha yang lain, umpamanya kita berpindah ke usaha lain itu. Terus yang kedua pertanyaannya, ketika berikhtiar dan melihat dan memilih untuk menjadi TKW, umpamanya kayak kita menjadi TKW di sini. Ketika kita berikhtiar dengan cara memilih menjadi TKW, apakah itu pilihan yang salah atau tidak seharusnya dilakukan? Terima kasih sebelumnya pada Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Langsung ya? Baik. Mohon izin Bapak Ibu, jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara kita tawakal ketika kita punya usaha, kemudian usahanya tidak berkembang, apakah kita serahkan begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Ya, di sini
ya, kalau menyerahkan urusan tanpa usaha, tanpa ikhtiar, itu disebut dengan tawakul. Tawakul itu berbeda dengan tawakal. Tawakul itu menyerahkan urusan tanpa ada ikhtiar maksimal. Ya. Jadi kita dituntut untuk berikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala malah perintahkan kita untuk bekerja keras. Wa qul i'malu. Dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat pekerjaan kalian. Wa rasuluhu, rasul-rasul akan menjadi saksi, wal mu'minun, orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu. Jadi kita disuruh juga untuk bekerja. Kita disuruh untuk bekerja. Fa idza faraghta fansab. Kalau kau sudah menyelesaikan suatu urusan, maka beralih kepada urusan yang lain. Ya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, hadis Nabi. Allah itu menyukai seseorang ketika dia melakukan pekerjaan, dia melakukan dengan mutqin. Mutqin itu apa ya? Profesional. Jadi Allah itu suka melihat hamba manusia ini profesional, ikhtiarnya maksimal. Tetapi tidak menyerahkan hasil ya dari usaha-usaha itu pada ikhtiar dia. Tadi fa idza faraghta fansab, apabila kau selesai pada suatu urusan, kerjakan urusan yang lain. Tapi ada sambungannya, wa ila rabbika farghab. Tetapi urusan hasil dari urusan itu serahkannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Jadi tawakal itu bagi seorang petani, dia berdoa menyerahkan urusannya kepada Allah di mana? Di ladang ketika dia sedang memacul, mencangkul ya. Bagi seorang sopir, kapan dia tawakal? Tawakalnya doanya kapan? Doanya ketika dia sedang menyetir, berikhtiar mencari nafkah. Ibu-ibu bekerja, kapan tawakalnya? Tawakalnya itu ketika sedang bekerja. Tapi kita tidak menggantungkan hasil akhir pada pekerjaan kita. Serahkan urusannya. Lihat Siti Hajar. Siti Hajar itu tahu bahwa dia ditinggalkan di Ka'bah oleh Nabi Ibrahim beserta bayinya yang masih kecil. Dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Dan karena itu perintah Allah, maka Allah pasti akan menjamin dia tidak akan mati di situ. Dia tidak akan kehausan di situ. Dia tahu itu. Tapi Siti Hajar tetap berikhtiar. Dia melakukan dengan maksimal. Tidak cukup sekali dia berlari antara Safa dan Marwa. Tapi sampai 7 kali bolak-balik. Ya. Satu naik ke atas bukit Safa, lalu naik ke Marwa. Balik lagi. Terus sampai 7 kali dia bolak-balik. Itu ikhtiarnya. Dan lihat, airnya keluar dari mana? Bukan dari bukit Safa. Bukan dari bukit Marwa. Bukan di jalur larinya. Bukan di jalur sa'i. Bukan di tempat Siti Hajar berlari. Airnya justru keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Di tempat yang berbeda dengan jalur lari itu. Kenapa Allah ingin menunjukkan? Anda boleh berlari, berusaha. Tetapi mencari air ya. Tapi hasilnya bukan bergantung pada usaha itu. Usaha yang kita lakukan itu, ikhtiar yang kita lakukan, kerja-kerja keras yang kita lakukan itu dalam rangka membujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita melakukan kerja agar Allah itu punya jalan, ya, punya jalan untuk melimpahkan berkah dan kebaikannya kepada kita. Jadi usaha yang kita lakukan ini, kerja-kerja yang kita lakukan ini dalam rangka membujuk Allah, merayu Allah, dalam rangka merayu Allah. Kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa kita memang menginginkan sesuatu. Ya, maka kita bekerja di situ. Maka Allah akan memudahkan jalannya. Jadi itu yang kita sebut dengan tawakal yang benar. Sayyidina Umar itu pernah melihat seorang sahabat ya berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya diberi rizki, diberi makanan. Kata Sayyidina Umar, kau pergi bekerja. Kata dia, tidak, saya cukup meminta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang, Sayyidina Umar memarahi ya. Tawakal itu adalah pergi bekerja dulu, ikhtiarnya maksimal, rayu Allah SWT, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan antusias kita, maka Allah akan memberikan kepada kita. Jadi, ibu-ibu sekalian, kita juga perlu menunjukkan antusias ya kepada Allah itu. Kalau saya pulang ke rumah, ya, bawa coklat, saya bawa coklat 1, coklatnya enak. Saya balik ke rumah, anak saya misalnya 3 orang. Begitu saya buka pintu, jawab salam, anak-anak ini lagi sibuk main game misalnya. Saya bilang, anak-anak, Bapak nih bawa coklat, Papa bawa coklat nih, mau nggak? Ya, anak yang pertama bilang, oh itu coklat taruh aja di meja Pak.
sambil dia main game terus main. Anak yang kedua bilang taruh aja di situ, nanti kalau saya mau sebentar saya makan. Anak ketiga berlari ke kita, Papa mau pak, mau pak, mau pak, berlari dia menjemput coklatnya. Pertanyaannya, kemana kita akan memberikan coklat itu? Kita akan berikan kepada yang antusias. Yang ketiga, yang berlari ke arah rizki itu. Ya, itu yang disebut dengan tawakal yang benar. Jadi kita bekerja, berusaha, tawakalnya di mana? Tawakalnya adalah tidak menyerahkan hasil dari usaha itu atau tidak menyerahkan hasil pada usaha, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut apa ini? Pilihan jadi TKW ya, bekerja. Apakah ini tidak menunjukkan sikap tawakal? Ini justru bagian dari ikhtiar. Yang penting komunikasi ya. Komunikasi tetap berjalan dengan baik, tetap dengan ridho dari suami kita, apa namanya, hal-hal yang kita berbagi peran dengan suami kita lakukan dengan maksimal. Itu intinya ya. Menurut saya enggak masalah sepanjang kita masih menjaga diri, kita menjaga diri kita, niatkan ini untuk membantu suami, membantu keluarga, lalu komunikasi tetap berjalan, komitmen bersama tetap kita pegang ya. Hal-hal yang kita sepakati, mana bagian saya, mana bagian suami, dan hak-hak suami yang mungkin sebagian tidak terpenuhi, itu suaminya ridho ya, dikomunikasikan dengan baik, maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, menjadi setiap pekerjaan, setiap keringat, setiap usaha, setiap kesedihan yang ditanggung, setiap beban yang ditanggung di dalam usaha ini, sepanjang niatnya baik, ya, sepanjang kita terus jaga niat, kita terus menjaga ridho dari suami kita, dari anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan insya Allah semuanya tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Itu ada pertanyaan lewat WeChat, lewat chat. Bentar. Ustadz izin tanya, saat kita memilih menjadi TKW dengan alasan meragukan kemampuan suami dalam hal ekonomi karena terlilit hutang, terlibat riba ya, apakah hal tersebut penyebab keretakan rumah tangga dan bagaimana seharusnya sikap istri ketika dihadapkan masalah tersebut? Jazakumullah khairan. Jadi ibu-ibu sekalian, tanggung jawab nafkah itu sepenuhnya adalah tanggung jawab suami. Ketika sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya. Tetapi ketika ibu mengambil sebagian dari peran itu, maka itu tadi penting untuk memastikan komunikasinya tetap berjalan. Suami yang hak-haknya tidak terpenuhi karena kita jauh, itu dikomunikasikan baik. Suami benar-benar ridho, kita tanazul ya, atau tidak terpenuhi sebagian dari hak-hak dia harus ridho dengan itu, karena itu semua nanti akan mengantarkan kesuksesan dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian kita bekerja itu meyakini betul bahwa Allah SWT akan memberi jalan, dan ini adalah bagian dari ikhtiar. Itu penting kita tanam ulang-ulang ya. Yang memberi rizki itu bukan pekerjaan ini. Yang memberi rezeki itu bukan manusia. Yang memberi jaminan itu bukan pekerjaan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki ya. Allah bisa datangkan rezeki itu bahkan bukan dari sebab pekerjaan yang kita lakukan, tapi dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala urusan dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi menurut saya sepanjang ya kita tetap menjaga keridhaan suami, sepanjang setiap urusan itu kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita tetap bisa menjaga amanah sebagai istri ya, menjaga amanah sebagai istri, komunikasi tetap berjalan, kewajiban-kewajiban kita sebagai istri tetap berusaha untuk kita tunaikan dan komunikasikan, maka mudah-mudahan insya Allah tidak masalah Bu. Insya Allah tidak masalah. Terima kasih.
Ustadz, apakah boleh bertanya lagi? Silakan, silakan. Iya, soalnya ini agak kayaknya sepi, nggak ada yang bertanya. Saya mau, eh, ketika ketika berusaha, seorang suami berusaha, mamanya ketika belum dapat pekerjaan, berdoa, maksudnya sama istri berdoa, meminta meminta kelancaran rezeki sama Allah, maksudnya meminta sama Allah, maksudnya entah itu siang, entah itu dalam tahajud, entah itu dalam doa, maksudnya setiap setiap aktivitas selalu, maksudnya pada waktu luang dia perbanyak ibadah untuk meminta kepada Allah, maksudnya. Terus setelah sama Allah dikasih pekerjaan, terus pekerjaan itu umpamanya musiman, umpamanya waktunya musimnya pekerjaan, dia bekerja sibuk umpamanya. Terus ketika dia sibuk, biasanya kalau biasanya bisa sholat tahajud ataupun membaca Al-Quran, utamanya membaca Al-Quran. Tapi ketika waktunya musimnya pekerjaan, waktunya itu sedikit, maksudnya. Akhirnya membaca Al-Qurannya ada, tapi nggak seperti sewaktu dia masih luang dulu, maksudnya. Terus kayak tahajud pun seperti itu. Kadang-kadang dia mungkin terlalu capek siangnya, akhirnya malam tuh kadang lupa nggak tahajud, udah subuh gitu. Terus tapi nggak selalu bolong-bolong, maksudnya masih berusaha untuk selalu dikerjakan, tapi kadang kalau dia lagi kecapean malamnya itu bolong-bolong. Terus si istri mengingatkan, Mas umpamanya dulu, kenapa sekarang ibaratnya yang sunahnya kalau wajib insya Allah tetap terjaga, tapi untuk sunah-sunahnya ditanyakan, kenapa sekarang nggak seperti dulu? Terus si suami menjawab, sekarang kan lagi sibuk, ya nanti kalau udah musimnya, nggak, kerjaan ini udah selesai musimnya, insya Allah dikembali lagi seperti dulu gitu. Terus suami juga bilang, kan istri kan tugasnya di rumah, dia membantu suami untuk banyak-banyak berdoa sama Allah, maksudnya banyak-banyak sholat, maksudnya perbuatan sunnah lah ibaratnya. Itu ibadah sunnah, banyak-banyakilah, maksudnya mengimbangi ibaratnya. Suami yang mencari nafkah, yang bekerja, istri di rumah mengimbangi dengan banyak berdoa, banyak beribadah ibaratnya. Itu benar apa enggak? Terima kasih Ustadz. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sepanjang kewajiban-kewajiban, ya, ibadah-ibadah wajib masih terpenuhi, insya Allah tidak masalah, ya. Sholat wajibnya masih lengkap, ya, puasanya masih lengkap, zakatnya dibayar, ya, kewajiban-kewajiban wajib, hal-hal perkara-perkara wajib, ibadah-ibadah wajib masih tertunaikan dengan baik, mudah-mudahan tidak masalah, tidak masalah. Ibadah-ibadah sunnah itu kan dikerjakan ketika waktunya ada, tersedia, dan kita punya kesempatan untuk melakukannya. Yang tidak bagus itu adalah ketika dulu kita tidak punya pekerjaan, kita masih bisa berbuat baik, masih bisa silaturahmi, masih berbuat baik kepada keluarga, harta ada, harta terbatas, uang terbatas, tapi kita masih bisa bersedekah, ya. Tapi setelah Allah beri kelimpahan, Allah tambahkan rezeki, ternyata sedekahnya jadi semakin berat, ya, kebutuhannya masih jadi semakin banyak, kehidupannya malah terasa lebih sempit, anak-anaknya kok tambah nakal, suaminya kok tambah ibadah menjadi lebih berat, ibadah wajib menjadi lebih berat dilakukan. Nah ini kita perlu khawatir. Kita khawatir kenapa? Kita khawatir jangan sampai ada nikmat lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat keberkahan. Ya. Ini yang kita khawatir. Tapi kalau sepanjang kewajiban-kewajiban masih terpenuhi, yang wajib sholat masih insya Allah bisa terpenuhi, maka mudah-mudahan tidak masalah, karena yang sunnah itu kan memang tidak dipaksa, itu tambahan kita melakukannya ketika kita punya peluang untuk kesempatan untuk melakukannya. Nah, yang wajib-wajib ini yang kita pastikan dengan jangan sampai hidupnya justru setelah dilimpahkan, ya, diberi kelimpahan, kelonggaran, kewajiban-kewajiban menjadi tidak terpenuhi, sedekahnya menjadi berkurang. Jangan sampai kita khawatir Allah mencabut keberkahan. Ya, ada yang begitu, Bu. Dulu uangnya pas-pasan, tapi dia masih bisa makan dengan tenang, dia masih bisa bersedekah, dia masih bisa kirim duit ke orang tua misalnya, dia masih bisa berbuat baik kepada saudara-saudara. Di tengah keterbatasan dia masih bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Tapi justru ketika sudah melimpah, Allah bukakan dunia kepadanya, tapi
kebaikannya tidak bertambah, sedekahnya malah menjadi lebih berat, ya. Silaturahminya menjadi berkurang. Ini yang kita khawatir adalah keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, Bu. Oh, Tat. Berarti enggak ya, maksudnya kita enggak termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya dulu waktu kita masih usahanya masih biasa, maksudnya masih kita di bawah, kita ibadahnya rajin. Tapi setelah kita dikasih benar-benar kasih pekerjaan sama Allah, akhirnya kayak sunah-sunahnya itu semakin menipis ibaratnya. Kalau masalah kewajiban insya Allah masih, kalau masalah kewajiban insya Allah enggak, tetap terjaga. Cuman yang dimaksud tuh kayak sunah-sunahnya itu yang dimaksudkan. Ya. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW memang mengatakan, jadi ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya ini kalau duduk bersama engkau mendengarkan nasihat, maka seolah-olah semangat saya untuk melakukan ibadah itu meningkat. Tetapi ketika saya bekerja, saya di rumah, sibuk dengan keluarga dan sebagainya, maka ibadah-ibadah dan ingatan saya tentang Allah itu berkurang. Rasulullah mengatakan, lau dawamtum ala ma antum alaihi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi buyutikum walakin sa'atan wa sa'ah. Rasulullah mengatakan, ya kalau kalian selalu dalam ketaatan maka malaikat akan menemani perjalanan hidup kalian. Tetapi hidup ini sa'atan wa sa'ah. Ada saat ketika kita konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ada saat ketika juga kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini hadis Nabi menghibur. Ada seorang sahabat, dia menyangka ketika di depan Nabi, dia di majelis Nabi dia mengingat Allah, kemudian ketika dia kembali kepada pekerjaannya, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia menyangka bahwa dia sudah munafik, namanya Handalah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nafaqah Handalah. Handalah ini sudah jadi munafik ya Rasul. Kata Rasulullah, tidak, itu bukan munafik. Tetapi sa'atan wa sa'ah. Ada saat memang ketika kita dituntut untuk beribadah secara maksimal, kewajiban-kewajiban kita lakukan, dan ada saat yang lain ketika juga kewajiban kepada manusia harus kita tunaikan dengan maksimal. Pekerjaan-pekerjaan, keluarga dan sebagainya juga harus kita tunaikan dengan maksimal. Insya Allah tidak masalah, Bu. Tidak masalah, mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Terima kasih kita jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya, bagaimana cara menghidupkan cahaya ilahi dalam hati yang sudah mulai meredup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam hati kita itu sejak awal ya, sejak dulu kita sudah mengakui bahwa Allah lah sebagai Tuhan. Dulu ketika kita masih di dalam alam rahim, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua bahwa meminta kesaksian dari kita semua di alam rahim dulu ketika kita belum lahir ke dunia ini, tentang siapa yang akan kita sembah, siapa tempat kita memohon pertolongan, siapa Tuhan kita. Dan semua kita mengatakan bahwa Allah lah ya, tempat kita bergantung, Allah tempat kita menyerahkan urusan. Itu dulu di dalam hati kita ada itu. Ya, seiring berkembangnya waktu, semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak yang kita miliki, maka cahaya Allah itu tersamarkan dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita ini mengerti bahwa Allah lah tempat bergantung, tetapi prakteknya itu yang berat. Benar-benar menyerahkan semua urusan, ya, semua hasil urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang penuh, itu yang terus harus kita latih. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ya dilatih, dekatkan ibadahnya khusyuk, berdoanya benar-benar seperti seorang hamba meminta, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang membuat kita sulit merendah itu karena kita punya beberapa kelebihan. Saya punya kelebihan harta benda. Kadang-kadang kita meminta rezeki kepada Allah malas-malasan. Karena kita merasa saya juga punya kok. Tanpa meminta saya masih bisa memenuhi kebutuhan. Betapa cepat Allah bisa merubah keadaan. Ya. Saya punya ilmu, saya punya
keterampilan ya. Ada orang yang pagi hari dia masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, sore harinya Allah angkat kekuatannya, stroke misalnya, sakit dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Harta benda pagi hari dia punya, tapi di sore hari Allah hilangkan semuanya, terbakarlah, hilanglah, kecurian lah sebagainya, hilang semua harapannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa hebat pun atau seberapa banyak pun yang kita miliki saat ini, ketika kita meminta dan menyerahkan urusan kepada Allah SWT, kita dengan penuh keyakinan dan penghambaan, ketundukan sepenuhnya, ya, berbicara dengan Allah, ya Allah sudah. Jadi cobalah berdoa itu dengan seperti seorang hamba meminta ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan meminta kepada Allah SWT seperti kalian meminta kepada ayah-ayah kalian, orang tua kalian. Ya, kayak anak kecil minta duit ke mamanya, mama, ulang-ulang, ma, duit, ma, 5.000, ma. Jadi benar-benar dengan antusias, dengan kesungguhan. Jadi bagaimana cara mengembalikan cahaya Allah di dalam hati kita? Ya, kita yakini bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung. Kita merendahkan diri, ya, ketika menyerahkan urusan kepada Allah. Kita yakinkan ya bahwa di dalam hati kita selalu begitu, bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan urusan-urusan, dan kita lakukan ketaatan, jauhi maksiat. Insya Allah cahaya Allah akan terus bersinar. Jangan sampai Allah akan membuat cahaya di dalam hati kita itu bersinar dengan cara paksa. Cara paksa bagaimana? Dengan cara seperti tadi saya bilang. Kalau ada banyak cahaya di dalam satu tempat, maka Allah akan kita akan mematikan lampu-lampu yang lain untuk membuat satu lampu bersinar dengan terang. Jangan sampai Allah akan membuat kita harus mematikan harapan gantungan-gantungan kita yang lain ya, untuk membuat cahaya Allah itu terang di dalam hati. Itu kan berarti sudah dengan teguran ya. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah ya? Masih ada waktu Pak Ustadz. Masih ada waktu dikit lagi, siapa yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan di chat ya. Ustadz izin tanya, karma ya, timbal balik, kualat. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dari 3 hal di atas? Makasih atas pengertiannya. Jadi bagaimana dengan karma ya? Karena ini sebetulnya bukan konsep Islam ya. Kecuali balasan di akhirat ya. Balasan di akhirat itu ada, kita yakini, tetapi balasan di dunia itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua dia akan dibalas tunai di dunia. Ada beberapa saja yang di dalam hadis itu akan dibalas, kalian akan melihat balasannya di dunia sebelum nanti balasannya di akhirat. Yang paling penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita melakukan kesalahan, kita meminta ampun, meminta maaf kepada Allah, dan meminta agar kita dijauhkan ya dari sebab atau keburukan yang terlahir dari pekerjaan buruk yang kita lakukan. Makanya ada doa Nabi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir ya dari segala urusan kami. Wa ajirna min khizyi dunya, jauhkanlah kami dari kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi untuk terus kita baca. Jadi intinya kita meminta kepada Allah agar diselamatkan, itu saja. Karena Allah lah yang mengatur takdir manusia. Ini yang kedua pertanyaannya, saya baca. Ustadz, maaf ya, mau tanya, apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat itu termasuk orang yang murtad walaupun mereka tidak mengucapkannya? Ada hadis Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan nyata. Hadis ini teksnya seperti ini, tetapi para ulama membagi. Kalau ada orang yang
Di mazhab Syafi'i diatur kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, tetapi masih tetap meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi dirinya, maka dia tidak disebut murtad. Dia disebut sebagai orang muslim yang berdosa. Tetap muslim tapi berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat. Tetapi kalau ada orang yang sampai meninggalkan kewajiban sholat dan di dalam hati dia meyakini bahwa sholat ini tidak wajib, maka ini bisa kita sebut keluar Islam. Ya. Keluar Islam. Jadi kalau saya tidak sholat misalnya karena malas, itu berarti saya tetap Islam. Hanya Islam yang berdosa karena tidak melakukan kewajiban. Muslimun asi. Tetapi kalau saya tidak mengerjakan sholat, ditanya kenapa tidak kerjakan sholat? Wah, sholat kan tidak wajib, sholat kan tidak penting, sholat kan bukan perintah Allah, sholat kan ya, itu berbahaya, itu kalimat-kalimat seperti itu murtad. Jadi kita periksa saja di dalam hati kita ketika kita tidak sholat ini, apa alasannya? Kalau malas, muslim, tetap muslim, tapi berdosa. Tapi kalau meyakini bahwa tidak wajib, itu murtad, walaupun tidak diucapkan. Walaupun tidak diucapkan. Terima kasih. Baik, ini apa lagi? Ustaz, apa pahala mencomblangi 2 orang ya sampai menikah? Bagus. Yang penting cara-caranya benar, ya cara-caranya benar. Kita perkenalkan, kita sebutkan kebaikan, kekurangannya, sehingga orang itu tertarik lalu menikah, melamar dan sebagainya. Bagus, tidak masalah Bu. Bagus. Tidak ada masalahnya. Ya. Yang penting caranya benar ya, bukan kita pertemukan di tempat gelap ya. Ya, ini tidak boleh. Terima kasih. Baik, ada lagi ya? Boleh saja. Saya boleh bertanya lagi, Ustaz? Mari Bu, silakan. Iya, Allah Maha Kuasa, manusia tidak berkuasa, dan masalah surga sama neraka itu hak prioritas Allah. Terus bolehkah kalau kita bertanya pahala puasa, pahala sholat, pahala ibadah yang kita lakukan itu kita masih menanyakan gitu. Sebenarnya ya untuk semangat ibadah saja. Ya ada yang bilang katanya kita itu tujuannya di hati kita hanya Allah, 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 lillahi ta'ala. Kita nggak usah kisahkan kalau kita sholat ini pahalanya masuk surga atau apa. Kita nggak usah takut neraka dan kita nggak usah mengharapkan surga. Kita hanya mengharapkan ikhlasnya Allah, gitu, ridhonya Allah, gitu aja lillahi ta'ala. Tapi nggak menafikan, misalkan kalau kayak kita kerja di Hong Kong kan kita kan mengharapkan gajinya. Emang sih kita lillahi ta'ala mau ibadah, tapi kan kita kan mengharapkan gajinya. Itu yang saya rasakan gitu loh. Saya belum gimana tawadunya, gimana sholatnya gitu. Tapi masih boleh kita bertanya, oh sholat itu pahalanya apa, ganjarannya apa, gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menyebut pahala. Nabi menyebut mengiming-imingi pahala. Kenapa? Karena itu sifat dasar kita. Sifat dasar kita itu menyukai keindahan, menyukai kebaikan-kebaikan. Kenapa di dalam ayat Al-Quran itu Allah cerita soal surga, Allah cerita soal kenikmatan, Allah cerita bahkan sampai ranjangnya, sampai gelas-gelasnya, sampai dipannya, kasur-kasurnya. Itu diceritakan dengan detail di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang sifat manusia, dia menyukai yang begitu-begitu. Sehingga dibujuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan akhirat. Jadi sebetulnya tidak masalah ketika kita masih mengharap pahala ini dan itu, karena Rasulullah juga, misalnya Rasulullah mengatakan ketika hijrah ke Madinah, ya ada ketika terjadi musim pacaklik, Rasulullah mengatakan siapa yang bisa membeli sumur Yahudi yang ada airnya itu, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Para sahabat berlomba. Kenapa mereka berlomba ketika ditawarkan surga? Karena memang sifat manusia itu menyukai imbalan, ya. Dan sepanjang itu imbalan yang diajarkan di dalam Islam, yang sesuai syariat, tidak masalah. Ada satu pohon korma milik seorang sahabat, buahnya diambil oleh anak yatim, ya. Rasulullah mengatakan, maukah kurma itu ditukar dengan sebuah kurma yang besar di akhirat? Caranya bagaimana? Caranya dengan biarkan dia diambil oleh anak yatim. Para sahabat berlomba untuk membeli kurma itu karena ada jaminan dari Rasulullah dengan satu pohon kurma di surga. Yang seperti ini. Ya, Rasulullah itu menjanjikan bidadari, menjanjikan kuda-kuda, ya, menjanjikan kendaraan-kendaraan yang bagus.
dalam ayat Al-Quran juga ada. Ini kenapa? Karena memang sifat kita itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Jadi sepanjang itu sesuai syariat, ya, dibenarkan secara syariat, apalagi Allah SWT yang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan sebagai imbalan yang akan kita dapatkan, tidak masalah. Walaupun ya sebagian ulama sufi ya mengatakan tujuannya itu ya Allah saja. Allah mau kasih apa, itu tingkatannya sudah berbeda. Tapi yang ini juga tidak salah. Yang ini juga tidak salah. Tidak masalah. Ya, terima kasih, Bu. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa berkonsultasi ke nomor dompet Duafa Hongkong, konsultasi online 52982419. Yang terakhir doa kepada Ustadz Lukmanul Hakim Abu Bakar. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini kalau tidak terjawab semuanya. Waktu yang membatasi kita, mari kita tundukkan hati kita. Kita menyesali segala kesalahan dan kekurangan. Kita tunjukkan kehambaan kita kepada Allah SWT dan kita ikhlaskan mulai doa kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yassir lana kullal umur waghfir lana kullad dzunub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Yang tidak akan Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan dan menyampaikannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup kajian sore ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.